Halo siswa-siswi yang hebat, kembali Baron menyapa kalian di pelajaran ini. Semoga kalian semua sehat selalu. Pada pertemuan sebelumnya, Aurora telah memaparkan tentang jaringan komputer. Materi kita kali ini adalah bagian C, perkembangan teknologi jaringan telekomunikasi. Teknologi telekomunikasi mengalami perkembangan yang cukup panjang, diawali dari teknologi telekomunikasi 1G atau 1G sampai dengan 5G atau 5G serta teknologi microwave link. 1. Teknologi 1G sampai 5G. Istilah G pada setiap teknologi 1G, 2G, 3G, 3,5G, 4G, dan 5G menunjukkan generasi. Para siswa-siswi sekalian, silahkan ringkas di catatan kalian tabel perkembangan teknologi jaringan telekomunikasi dari 1G sampai 5G. Jaringan 1G, 1G merupakan generasi pertama pada teknologi telepon seluler. B. Teknologi jaringan ini pertama kali diluncurkan oleh Nippon Telegraph dan Telepon pada tahun 1979. C. Pada tahun 1984, Jepang merupakan negara pertama yang memiliki jaringan 1G. D. 1G beroperasi dengan menggunakan sistem analog yang umumnya dikenal dengan Advanced Mobile Phone Service, disingkat AMPS. E. Memiliki kecepatan maksimum 2,4 kbps. F. 1G hanya dapat dipakai untuk melakukan panggilan telepon, itu pun dengan kualitas yang buruk, boros baterai, dan tidak terenkripsi. G. Percakapan dapat disadap dengan menggunakan pemindai radio. Selanjutnya, jaringan 2G, merupakan A. Teknologi jaringan seluler, awal kelahiran teknologi digital. B. 2G pertama kali diluncurkan secara komersial di Finlandia oleh Radiolinja pada 1991 dengan mengimplementasikan teknologi Global System for Mobile Communication atau GSM. C. Berbasis teknologi Time Division Multiple Access atau TDMA. D. Terdapat beberapa fitur baru, antara lain bertukar pesan teks atau SMS, pesan bergambar atau MMS, dan suara panggilan yang lebih jernih. E. Dalam perkembangannya, 2G kemudian berevolusi menjadi 2,5G dengan GPRS atau General Packet Radio Service dan 2,75G dengan Enhanced Data Rates for Global Evolution atau EG di mana kecepatan maksimal mencapai 473 kbps. Berikutnya jaringan 3G, yaitu A. Teknologi 3G pertama kali diluncurkan pada 2001 oleh operator asal Jepang NTT DOCOMO. B. 3G hadir sebagai sebuah solusi akan kebutuhan internet yang meningkat pada masa itu dengan menggunakan standar Universal Mobile Telecommunication System atau UMTS. C. Teknologi ini sanggup menghantarkan kecepatan data yang lebih cepat dari generasi sebelumnya dengan kecepatan mencapai 2 Mbps. D. Kehadirannya membuat masyarakat dunia dapat menikmati berbagai macam layanan internet seperti browsing, pengiriman email, streaming video dan musik, berbagi data, hingga telekonferensi. E. Era 3G juga menjadi era kelahiran smartphone dengan dua nama besar pada saat itu, yakni BlackBerry dan Apple. Jaringan teknologi 4G. A. Teknologi 4G pertama kali diluncurkan secara komersial di Stockholm, Swedia, dan Oslo, Norwegia pada 2009 yang menggunakan standar Long Term Evolution atau LTE, berbasis teknologi Orthogonal Frequency Division Multiplexing atau OFDM. B. Era 4G bisa dibilang sebagai lahirnya industri konten kreatif dengan kecepatan LTE hingga 100 Mbps. C. Pada awal peluncuran dan berevolusi menjadi LTE Advanced yang dapat mendapat kecepatan 1 Gbps. D. 4G menawarkan kemampuan untuk streaming video dengan kualitas HD, game online tanpa lag, serta waktu upload dan download yang lebih singkat. E. Tak hanya itu, teknologi 4G dapat membuat proses komunikasi jadi lebih lancar dengan video conference, serta memunculkan lebih banyak startup digital. Jaringan teknologi 5G. A. 5G lahir sebagai sebuah jawaban atas kebutuhan koneksi ke tahap yang lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan. B. Sejumlah perusahaan dengan ekosistem mobile saat ini berkontribusi dan berupaya agar 5G dapat dinikmati oleh masyarakat di dunia. C. 5G saat ini sudah diluncurkan secara komersial di beberapa negara,
seperti Indonesia, Korea Selatan, Jepang, Cina, Turki, dan Amerika Serikat. D. Sebagaimana halnya teknologi jaringan penerus, sudah pasti 5G memiliki kemampuan yang lebih canggih dari 4G. Kelebihan 5G antara lain secara teori dapat mencapai data rate hingga 20 kali lebih cepat atau 20 Gbps, latensi 10 kali lebih rendah atau 1 milisecond, dan jumlah connection density 10 kali lebih banyak dari 4G atau 1 juta devices per kilometer kuadrat. Sehingga penggunaannya tidak hanya untuk pemenuhan layanan mobile broadband untuk konsumen, namun juga untuk industri 4.0. Contoh use cases untuk konsumen diantaranya enhanced mobile broadband, virtual reality VR, augmented reality atau AR, dan cloud gaming. Adapun contoh use cases untuk industri atau B2B diantaranya, AR or VR for industry maintenance, smart surveillance, smart factory, remote controlling machinery, remote surgery, drone surveillance, smart seaport, dan masih banyak lagi. Sekedar info, generasi kelima dari 5G, resmi diluncurkan di Indonesia pada tahun 2021, tetapi baru dapat diakses oleh masyarakat di beberapa wilayah Jabodetabek saja. Jaringan 5G hadir dengan kecepatan data yang fantastis dan memiliki latensi rendah. Jaringan 5G merupakan jaringan seluler generasi kelima yang memiliki kecepatan lebih tinggi dari generasi 4G atau bisa dikatakan kecepatan transisi data 5G, setara dengan Wi-Fi. Kita melangkah di nomor 2 yaitu teknologi microwave link. Kamu tentu pernah melihat Tower Base Transceiver Station, atau BTS, pada sistem telekomunikasi seperti pada gambar sebelah kanan. Kalau diperhatikan, pada tower BTS tersebut terdapat suatu alat seperti gendang yang cukup besar. Tahukah kamu alat apakah itu? Alat tersebut disebut microwave link. Teknologi microwave link merupakan salah satu teknologi jaringan telekomunikasi yang banyak digunakan saat ini. Pengertian microwave link. Microwave link adalah sistem komunikasi yang menggunakan gelombang radio dalam mentransmisikan informasi dari satu stasiun pemancar ke stasiun lainnya. Komunikasi dengan sistem transmisi microwave link dinilai memiliki banyak keunggulan. Salah satunya cepat dalam waktu penggelaran untuk jarak jangkau yang jauh. Transmisi microwave link terdiri dari perangkat radio microwave yang mendukung kerja dari sistem transmisi microwave link. Sistem transmisi dengan microwave link bekerja pada rentang frekuensi 1-60 GHz. Namun pada umumnya frekuensi sering digunakan di atas 3 GHz. Komponen microwave link. Microwave link terdiri dari 5 komponen utama, yaitu indoor unit, outdoor unit, antena, waveguide, dan menara. 1. Indoor unit. IDU merupakan perangkat transmisi yang berfungsi menerima data yang berasal dari ODU atau outdoor unit. Indoor unit biasanya diletakkan dalam gedung. Selain berfungsi sebagai modulator-demodulator sinyal, indoor unit juga berfungsi sebagai forward error correction atau FEC, multiplexing user data, control unit atau monitoring dan controlling radio unit melalui NMS dan berfungsi sebagai kanal komunikasi antara NMS dan ODU. Daya ke perangkat radio microwave dicatu melalui IDU. Indoor unit biasanya ditempatkan di kabinet atau gedung yang tertutup agar tidak terpapar kondisi luar ruangan. 2. Outdoor unit ODU. ODU berfungsi mengkonversi sinyal digital termodulasi atau parameter suatu gelombang yang mempunyai frekuensi rendah ke frekuensi tinggi. ODU terdiri atas pengirim atau transmitter dan penerima atau receiver, karena itu disebut juga radio transceiver. Sinyal yang diterima didemodulasi menjadi sinyal intermediate frekuensi atau baseband sebelum diteruskan ke IDU. Daya ODU dicatu dari IDU melalui kabel koaksial. 3. Antena. Antena merupakan struktur yang mentransfer energi elektromagnetik dari ruang bebas menuju saluran transmisi dan sebaliknya. 4. Waveguide. Meminimalisir redaman atau loss merupakan salah satu kunci dari perancangan link microwave. Kabel dan waveguide berpengaruh terhadap redaman yang terjadi. Di bawah frekuensi 2 GHz, digunakan kabel koaksial karena alasan ekonomis.
Untuk frekuensi di atas 2 GHz digunakan waveguide. Dielektrik atau bahan dengan daya hantar arus yang sangat kecil, atau nyaris tidak ada, yang digunakan pada kabel koaksial adalah foam dielektrik dengan diameter 2, 7/8, dan 5/8 inci. Semakin kecil diameternya, maka atenuasinya atau penurunan tingkat arus suatu besaran akan meningkat. Jika feeder loss yang diinginkan sangat rendah, maka yang digunakan adalah 9 dielektrik udara karena mempunyai atenuasi yang lebih rendah dibanding foam dielektrik. 5. Menara. Terdapat beberapa macam tipe menara yang digunakan untuk menempatkan antena microwave atau MW. Untuk antena yang berukuran lebih kecil, dapat ditempatkan di atas gedung menggunakan pol atau antena dengan panjang 5 meter. Untuk penempatan dengan jumlah antena yang banyak, digunakan menara dengan struktur berpenguat sendiri atau self-supporting tower. Jumlah antena dan beban total harus benar-benar diperhitungkan agar tidak melampaui kapasitas beban maksimum dari menara. Kita masuk ke dalam kesimpulan. 1. Perkembangan teknologi telekomunikasi dari 1G hingga 5G beserta teknologi microwave link, membentuk sejarah panjang telekomunikasi. 2. Istilah G menunjukkan generasi pada teknologi 1G, 2G, 3G, 4G, dan 5G. 3. 5G yang memiliki kecepatan 20 kali lebih cepat, latensi 10 kali lebih rendah, dan konektivitas 10 kali lebih banyak daripada 4G. 4. Microwave link atau teknologi komunikasi gelombang radio, digunakan dalam mentransmisikan informasi antar stasiun, menggunakan komponen seperti IDU, ODU, antena, waveguide, dan menara. 5. Penggunaan 5G yang sudah meluas di beberapa negara, termasuk Indonesia, memberikan kecepatan fantastis dan latensi atau keterlambatan yang rendah dalam komunikasi jaringan, mendorong inovasi seperti VR, AR, dan aplikasi industri. Teknologi ini memiliki dampak besar di berbagai bidang dan merupakan tonggak penting dalam evolusi komunikasi modern. Baiklah para siswa-siswi sekalian, demikian pemaparan dari materi ini. Silahkan mengerjakan tugas latihan yang akan diberikan oleh Pak Dharma. Cukup sekian dulu materi kita hari ini, tetap semangat, dan saya Baron mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.